Halo kawan Loka, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Carlo Genta di dalam acara Loka Connect, yaitu suatu program di mana saya berbincang bersama teman-teman setanah air yang berprestasi, berkreasi, berkarya, serta sukses dalam bidangnya. Memang ternyata banyak sekali sosok di negeri ini yang patut inspiratif dan patut kita contoh. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang founder, sahabat dari Bima Satria Garuda, Mr. Reno Barak. Mari kita berikan sambut tangan yang meriah. Tangan meriah. Thank you. Reno, thanks for coming. Pleasure. Kita langsung nggak buang-buang waktu, langsung tanya Siap, ya. siap. Reno, gimana nih? Everyone semua tahu Reno, founder daripada Bima Satria Garuda. Bisa diceritakan nggak overall gimana awal lahirnya Bima Satria ini? Kalau gini, perspektif pertelevisian Indonesia kan kita tuh ada banyak TV nasional, Ya. ada 11, satu punya pemerintah, 10 punya private. Di mana TV pemerintah yang seharusnya edukatif Ya. belum sampai ke poin optimal, di mana mereka yang bisa menayangkan program yang educational, yang berbobot lah untuk para 250 juta penduduk di Indonesia. Jadi yang harus mengambil peran tersebut itu adalah private companies, televisi media private. Contoh ya dari MNC, saya kan mewakili dari MNC Group juga. Ya. Jadi awalnya itu banyak sekali orang ya, teman-teman yang nanya, bro lu kenapa sih bikin superhero gitu? Tapi intinya tuh bukan gitu. Intinya kita itu pengen mengembangkan konten yang tidak hanya entertaining, tapi juga yang ada pesan-pesan yang baik kepada anak-anak. Kenapa ya? Karena anak-anak tentunya akan jadi pemimpin masa depan kan. Kita kan nggak bisa merubah mindset anak umur 25 tahun, udah jadi gitu loh. Mindsetnya udah mateng. Ya. Tiba-tiba kita kasih arahan seperti ini, dia bilang ya too late ya. Lilinnya tuh udah jadi patung, harus kita bentuk dari masa kecil. Makanya kita sengaja target anak-anak kecil. Sebetulnya packaging Bima Satria Garuda sebagai superhero itu ya kacang kulitnya aja sih. Buahnya itu sebetulnya konten-konten yang bisa ngasih anak-anak impian, dream, hope, spirit yang tidak gampang menyerah. Jadi di setiap episode itu kita tanamkan poin-poin tersebut, di mana anak-anak nonton seneng, tapi juga dia bisa bawa pulang suatu message. Dan message itu tidak sengaja disebut secara eksplisit, tapi apa yang dilakukan. Karena kan selalu orang ngomong action means more than words gitu. Daripada ngomong mendingan lakuin. Nggak usah banyak ngomong tapi yang penting lakuin. Nah, poin yang pentingnya ini gini, anak-anak kecil target kita tuh 5-14 tahun. Oh, 5. Dan tadinya targetnya hanya male, tapi setelah udah berjalan 2 season, ternyata male female tuh 50-50. Jadi perempuan juga ternyata suka sama Bima. Oh, gitu. Ya mungkin pemainnya ganteng atau gimana, saya nggak tahu deh. Yang penting 50-50. Mungkin kalau mereka udah melewati umur tersebut, mungkin dari 3-15 tahun atau 20 tahun yang masih nonton, hero itu mungkin bagi mereka Bima, mungkin bagi mereka Iron Man, Spider-Man, dan lain-lainnya. Tapi ya, sejalannya mereka mereka makin berumur, 20 tahun, 25, 30 tahun, definisi superhero itu akan berubah dengan sendirinya. Pasti itu. Karena kan orang kan nggak mungkin kecil selamanya. Mereka tuh pasti akan develop. Cara berpikirnya nanti superhero yang tadinya Bima, nanti tiba-tiba bisa jadi dokter, bisa jadi filantropis, bisa jadi guru, dan macam-macam lainnya. Cuman intinya apapun yang mereka ingin capaikan, itu membawa buah yang baik. Kan banyak juga saintis-saintis yang ikut nuclear development plan, mau ngebom sana, yaudah kita hire, yaudah deh boleh deh gitu. Kan maksudnya tuh nggak gitu baik gitu loh. Cuman intinya ya bagi kita
hidup ya kita nggak sendiri. Yang penting buat kita gimana bisa mengkontribusi sesuatu yang baik gitu loh kepada orang lain. Nah makanya kita bikin Bima. Oh, Bima ya. Kebetulan packagingnya superhero, tapi sebetulnya educational program. Oke, that's good. Nah, lalu gini, related to design daripada Bima Satria Garuda ini. Ya, Nah, itu Reino sendiri terinspirasi akan apa? Jadi dalam proses pembuatan tokoh Bima Satria Garuda ini apa? tentu ada inilah ya, harus berbau-bau Indonesia lah. Ya. Dan Garuda walaupun itu adalah binatang mythological, tapi itu kan memang lambangnya Pancasila pun Garuda. Dan semua orang tuh tahu gitu loh Garuda itu apa. Gagah, cepet, gesit, dan powerful. Ini sebetulnya kita ngambil apa ya, karena namanya superhero itu kan sebetulnya ya nggak ada gitu loh. Jadi kita juga nggak mau terlalu pokoknya binatang yang sebetulnya tidak ada ingin didekatkan lewat TV gitu loh. Gimana ya jelasin? Jadi ada. Iya, jadi ada gitu. Oke. Dan kalau dari segi desain saya nggak sendirian kerjanya. Saya kerja sama partner saya di Jepang namanya Ishimori Production yang bikin Satria Baja Hitam dulu mungkin. Oke, yang Kamen Rider. Kamen Rider. Ya? Oke. Sampai hari ini bisnisnya masih Sampai ada. sampai hari ini karena memang banyak ya yang fansnya Kamen Rider dari Iya, dulu kalau sampai sekarang nggak ada di stop-stopnya. Jepang, Hong Kong, Vietnam itu lumayan jalan sih. Main jalan ya. Oke. Nah, lalu tantangan daripada Reino sendiri nih dari awal pembuatan sampai dengan sekarang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Loka tantangannya seperti apa, lalu dari segi branding, marketing, aspek-aspek lainnya itu gimana, Reino? Jadi gini, untuk memulai suatu bisnis, nggak bisnis, sesuatu deh. Sebagai pelopor itu mau ngelakuin apapun ya, bisnis kecil besar skalanya nggak begitu penting. Kita tuh harus tahu kita tuh mau kemana. Visi itu nomor satu, penting sekali. Ya. Kalau kita nggak ada visi ya kita kayak ya nggak jelas juga gitu loh. Kerjanya kayak ngikut air aja dan itu tuh nggak bagus. Karena kan kita kalau mau jadi kapten di perahu, krunya banyak tapi kalau krunya pas nanya, bos kita kemana? Ya ikut angin aja deh gitu. Ya mana bisa gitu, mau ngapain, tujuannya tuh apa. Jadi yang tadi saya udah ceritain kan tujuannya ini udah jelas ya, Bima itu kemana. Nah ini sekarang tinggal implementasi. Tapi kita juga harus selalu introspeksi diri. Visinya tuh bagus nggak sih gitu. Makanya perlu ngomong sama temen, perlu ngomong kalau punya mentor atau guru atau orang-orang yang lebih berpengalaman bisa sharing. Ini tuh udah bagus belum sih gitu. Jadi sambil jalan itu harus dilakukan. Nah dari pengembangan Bima Satria Garuda sendiri yang paling susah itu adalah pre-development, pre-production ya. Jadi sebelum kita masuk produksi syuting, CGI dan lain-lain, kalau di perfilman tuh pre-production, production sama post-production. Pre-nya ini harus sangat matang. Artinya apa? Desain, cerita, karakter, warna, kelakuan, itu pokoknya semuanya environment tempat yang mau di syuting itu semuanya harus matang. Kalau enggak nanti di pertengahan pas lagi syuting scene ini kita ngambil demanya, wah itu udah repot. Karena makin lama kita berproduksi budgetnya tuh makin besar. Karena krunya ada, equipmentnya kita nyewa, tempatnya juga harus minta izin. Apalagi Bima banyak eksplosif kan, harus minta izin dulu mau ada ledakan apa. Jadi yang paling susah tuh adalah di sini sebetulnya, di pre-production. Sebetulnya setelah lewat pre-production tuh tidak production dan post-production tuh nggak begitu susah lagi. Karena semua plannya udah terjadi di awal ini. Jadi yang paling susah sih di situ ya. Dan kalau marketing tentu kita karena grup media yang sinerginya cukup baik. Waktu pertama kali launching tanggal 30 Juni 2012, itu 2013 ya, 2012 itu
Banyak lah di billboard, di TVC, di koran, di internet. Jadi kalau dari segi marketing sih sebetulnya nggak begitu susah ya. Kita punya advantage lah dari grup MNC sendiri. Cuman yang susahnya itu nggak ada business forecast yang solid. Tentu ada, cuman kita tuh nggak bisa ngambil benchmark gitu loh. Kayak contoh sekarang kalau kita mau bikin e-commerce nih, waduh contohnya banyak banget. Ada Lazada, ada Zalora, ada macam-macam deh. Jadi kita tuh orang di lapangan tuh bisa banyak ditanya. Penggunanya berapa sih, penjualannya berapa sih, logistik gimana sih, payment gimana sih. Kalau ini Bima bener-bener blue ocean, belum ada yang bikin gitu loh. Yang ada Marvel kan, Disney. Dan kita tentu bukan Disney. Dan nggak bisa juga, itu kan global, kita kan lokal. Jadi benar-benar sambil ngeraba, sambil prediksi, ya sambil berjalan. Itu yang susah sih, karena belum ada player yang bikin gitu. Karena bedanya tuh kalau kita ada konten yang jalan di TV, tapi di luar itu juga kita jalankan sebagai bisnis yang kita sering bilang licensing. Salah satu licensee yang besar adalah Bandai. Dia beli license Bima dan Bima X, dia minta izin sama kita dapat uang, terus mereka bilang boleh nggak kita bikinin mainan dengan desain Bima, ya silakan. Akhirnya didistribusi. Sekarang kan ada game yang alhamdulillah downloadnya juga banyak. Udah jadi top ya. Jadi yang makanya saya bilang tuh nggak ada gitu. Bisnis licensing di Indonesia itu sangat prematur sebetulnya. Disney pun sudah masuk, cuman mereka belum agresif. Karena memang marketnya tuh kecil. Cuman bagi saya kalau nggak ada pelopor yang ngejalanin ya susah juga ya. Karena menurut saya sih kemana-mana tuh konten adalah raja ya. Punya TV sebagus apapun kalau kontennya jelek nggak ada yang nonton juga. Sama dengan bioskop, mau bioskop sebagus apa film, dia nggak bisa beli film bagus, nggak ada yang nonton. Jadi future-nya tuh kalau di mata saya sendiri adalah konten. Makanya saya pengen ngembangin gitu loh. Konten adalah hal yang penting, suatu faktor yang sangat penting untuk menjalankan bisnis media. Gitu. Oke, thank you. Nah lalu pada awal proses si Bima Satria Garuda ini kan Reino yang saya tahu dan yang saya dengar kan berarti due diligence dengan pihak luar, pihak asing ya. Iya. Nah, bagaimana cara Reino convince, meyakinkan Bima Satria Garuda pasti berhasil dengan break even sekian, atau mungkin bagaimana pola kerjasamanya, lalu juga bahwa asing ini Bima Satria menjanjikan loh, gimana Reno strateginya tuh? Itu termasuk di pre-development, pre-production Bima ya, yang saya bilang sangat susah. Pertama-tama saya datang ke Ishimori. Saya tuh sebetulnya Ishimori Production ya. Waktu kecil itu kan ibu saya orang Jepang. Ibu saya itu tinggal di Indonesia, jadi adiknya dia di Jepang tuh suka ngerekamin konten-konten dari Jepang. Karena ya ibu saya juga kan bosen juga nonton RCTI sama TVRI, nggak ngerti juga kan. Walaupun sekarang Indonesia udah lancar sekali. Nah cuman intinya suka dikirimin om saya jadi, dan dia suka perhatian juga, suka masukin kayak Power Ranger lah, Satria Baja Hitam. Jadi saya waktu kecil emang sering nonton di rumah dengan bahasa Jepang. Jadi saya tuh sebetulnya konten-konten Ishimori itu udah sangat paham. Karena ya tontonan dari kecil ya adalah itu. Jadi waktu saya bikin plan Bima ini, Ishimori dan kebetulan Bandai. Bandai itu tagline-nya Dream Creation, impian dan kreasi. Ini waktu saya datengin dua pihak ini, saya memang bawa konsep pertanyaan nomor 1 tadi. Visinya nih mau kemana? Sebetulnya apa sih? Packagingnya kebetulan Bima, tapi dalamnya tuh sebetulnya educational. Saya mau inspirasi anak-anak supaya suatu saat dia bisa menjadi superhero dalam arti sendirinya yang positif tentunya. Bahwa ini dia bilang, oh ya udahlah, ini sih beres gitu loh. Anda tuh mengerti sekali visi perusahaan kami, Ishimori dan Bandai. Jadi
ya tinggal hitung-hitungannya aja gimana gitu loh. Nah itu hitung-hitungannya lagi karena masih blue ocean di Indonesia, nggak ada benchmark, nggak ada suatu pegangan gitu loh. Karena kita pertama kali, is that okay? Dia bilang ya fine gitu, boleh. Oke. Tapi ya itu gimana ya, negotiation strategi juga sih sebetulnya. Nggak, ya. Lalu untuk membangkitkan Bandai ini berarti Bandai Namco ya atau gimana? Beda perusahaan. Oh, Jadi beda kalau perusahaan. Bandai Bandai Namco tuh dia develop game. Oke. Mau itu di konsol seperti PS4 Ya. atau di mobile. Tapi kalau Bandainya sendiri dia produksi mainan, manufacturer. Bikin dan distribute. Oke. Nah, lalu kita bicara tentang respon masyarakat. Respon dari awal Bima Satria Garuda ke sekarang itu respon dari awal sampai dengan akhir itu gimana? Responnya? Pertama Kalau belum ada ditanya- follower kah atau gimana? Kalau ditanya responnya? secara pribadi lumayan Dari positif. awal? Iya, jadi kan kita 2 bulan sebelum kita tayang kita udah pre-marketing lah ya. Iya. Bukan pre-marketing apa ya? Teaser. Oh, teaser. Bahwa akan ada karakter seperti ini di RCTI. Hari Minggu 8.30 setiap minggu. Nah, mereka pasti nginget-ngingetnya kayak Gaban, Google Five, Iya. Satria Baja Hitam. Karena kan ini udah lama sekali gitu loh hilang. Kalau zaman dulu tuh ada Panji Tengkorak, ada Wiro Sableng, Betul. Saras. Tapi dengan adanya waktu mereka tuh menghilang sendiri gitu. Nggak ada yang benar-benar habis Habis. dan dikembangin gitu. Gundala Putra Putih ya. Iya, Gundala juga. Banyak lah sebetulnya Iya. karakter yang ada di Indonesia. Tapi kayak udah dengan lamanya absen karakter superhero nasional, kita ada ya dari sebelum tayang juga kayaknya tuh orang udah pengen nonton gitu. Makanya kita waktu pertama kali tayang tanggal 30 Juni itu share-nya bagus sekali. Bagus ya, meningkat. Bagus. Increase terus ya. Iya, dan biasanya tuh kalau di TV ada program baru nggak bisa langsung di atas. Kan orang masih meraba-raba dulu nonton-nonton, makin lama hype-nya makin tinggi, tapi kalau kita dari awal alhamdulillah bagus responnya. Karena ya kita benar-benar ngelihat peluang gitu loh. Di Indonesia tuh nggak ada superhero. Superhero semua dinominasi oleh Amerika ya bisa saya bilang. Jadi boleh dibilang Bima Satria ini seorang Reino Barak mengangkat Bima Satria Garuda ini terinspirasi Kamen Rider, tapi dengan Reino semangat nasionalismenya tinggi, jadi dibikin the new character, tapi basicnya dari Kamen Rider. Sebetulnya ya itu sebetulnya nggak salah, cuman Gimana? gini, ya kalau kerjanya sama yang buat Kamen Rider kan warnanya mau nggak mau ngikut gitu loh. Bima atau yang kita sering sebut Satria Series, karena kan ini serial, independen, tidak ngikutin Power Ranger, tidak ngikutin Kamen Rider, tidak ngikutin manapun. Kita tuh harus berdiri sendiri. Kalau nggak, kalau ngikutin kan nanti kebawa sama brand yang lebih gede. Kalau contoh misalkan si Bimanya berubah pakai ikat pinggang, dulu kan Satria Baja Hitam ikat pinggang. Iya, betul. Kalau kita pakai itu ya nanti orang bilang lo Kamen Rider dong gitu loh. Karena brand mereka kan jauh lebih besar daripada Bima. Oh, Bima kan baru. Jadi kita emang harus independen. Ya cuman kebetulan karena partner kita Ishimori Production yang memang saya juga maunya kerja sama mereka, ya harus dibuat original ya, se-original mungkin. Tapi tentu ya, untuk reduce resiko, Indonesia itu dulu waktu tayang Satria Baja Hitam tahun 90, audience share-nya tuh 96%. Kayak World Cup final sekarang, bisa nyampe segitu gitu. Jadi semua orang tuh nonton. Kan bisa kita buktiin kalau kita naik taksi, tanya supirnya tahu nggak Satria Baja Hitam, kan pasti tahu. Jadi awareness-nya itu sangat tinggi dan story-nya itu, maksudnya kan untuk suatu program menjadi sukses kan ya story, karakter dan lain-lain kan faktornya. Jadi ya kita untuk reduce risk-nya kita ada sedikit lah inspirasi dari Kamen Rider Black Satria Baja Hitam. Karena orang Indonesia udah familiar gitu. Familiar dengan itu ya.
Nah lalu untuk Bima Satria sendiri kan booming nih di Indonesia. Semua orang dari yang di pelosok-pelosok sampai dengan di kota besar, mereka semua tahu. Nah itu planningnya disiarkan di Indonesia aja. Rencana nggak nih Reno mau disiar menonjolkan di Asia misalnya, di negara lain, maybe Iya, Singapore? sebetulnya kita udah ngomong ya sama beberapa negara. Tapi kayaknya prosesnya tuh harus step by step. Karena kalau di Indonesia kan memang udah present, awareness-nya juga udah tinggi. Cuman kalau kita ke luar negeri, kita tuh udah mulai compete ya sama mereka, sama Power Ranger, sama Ultraman, sama Kamen Rider, belum sama Marvel. Jadi kita juga bisa dibilang kalau di Indonesia sukses, tapi suksesnya tuh di level nasional, domestik, belum internasional. Saya bilang lagi, kita tuh selalu harus ngaca. Iya, di Indonesia bagus. Kalau lo mau keluar, compete-nya nih, kita tuh udah ngomongin F1, balapannya udah F1 gitu. Yeah. Mobilnya kencang-kencang semua. Ya kita harus lihat, udah bagus belum, udah patut belum. Walaupun kita belum patut kan ya kita harus usaha, coba jual ke luar negeri. Ya tentu ada yang beli, ada yang enggak. Kita lagi ngomong sih, beberapa negara, dan kayaknya tahun ini ada yang bisa deal untuk ditayangin di luar gitu loh. Tapi sambil ini jalan, kita juga harus, tim produksi kita, tim pre-development kita, post-production kita harus kuat untuk bisa nyamain kualitas yang ada di luar juga. Di luar, gitu. ya. Jadi orang juga bisa ngelirik, oh sebetulnya Bima tuh bagus. Gitu. Oke. Nah kalau Bima ini kan series ya di TV, dan viewersnya yang saya tahu, kita semua tahu banyak, sudah banyak. Ada planning nggak dari seorang Reno untuk bikin the movies sekali yang boom gitu? Saya sebetulnya pengen sih, pengen, cuman di 21 nih semuanya. Iya. Passionnya di situ. Kalau planning sih nggak dibilang nggak ada sih. Saya emang lagi mikir. It's a must ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Dan suara-suara fans juga. Kan kita juga selalu harus dengerin consumer maunya apa. Dan mereka kayaknya dari sebelum Bima season 2 tayang aja mereka udah demanding gitu minta filmnya. Jadi kalau bisa, memang kalau business projectionnya masuk, kita bikin lah film. Bikin movies ya. Iya. Oke, berarti kita doakan semoga. Amin. Amin. Nah, lalu untuk ini kan serial TV, lalu setelah itu Bima Garuda di serial TV yang udah pasti ya. Nah, berarti setelah itu game juga ya? Game udah launching. Ya. Launching, terus viewersnya juga bagus. Boleh ceritain sedikit tentang yang gamenya ini gimana? Kalau game itu juga straightforward, itu licensing deal sama Bandai Namco. Yeah. Kita game pertama, sebetulnya Bima itu IP pertama yang dikembangkan oleh Bandai. Dengan adanya Bima, mereka pun buka pabrik di sini dan mulai jualan. Bandai Namco pun menggunakan IP Bima, IP itu intellectual property. Yeah. IP Bima X untuk bikin gamenya, yang kebetulan jadi nomor 1 ya tahun lalu di Google Play. Betul. Sekitar bulan Desember tuh kalau nggak salah 4 juta download ya, kalau nggak salah ya. Iya, sekitar sih. Jadi ya lumayan juga. Walaupun tapi memang market game Indonesia tuh masih prematur, masih kecil juga. Jadi 4 juta tuh sebetulnya udah lumayan lah. Dan kita kan launchingnya bulan Agustus. Jadi kita cuma punya 4 bulan di tahun 2015 dan bisa mengalahkan IP-IP yang lain gitu. Dari jumlah download ya. Jadi ya cukup satisfactory lah menurut saya ininya, hasilnya. Dan kita juga kan selalu mengembangkan karakter-karakter baru untuk masuk di game supaya pemainnya juga nggak bosan gitu. Saya juga rajin main. Sama, so do I. Nah, terus Reno, kita bicara budget nih. Kalau yang kita dengar gosip yang beredar di luar, budget untuk memproduksi satu episode Bima Satria ini katanya besar banget ya, karena untuk hasil yang maksimal. Itu benar nggak? Betul. Betul. Maksudnya kelihatan di kalau apa ya,
enaknya TV tuh kelihatan production value-nya tuh tinggi atau enggak dari ya apa yang kita tonton ya. Kan sebetulnya menurut saya sih kualitasnya memang belum maksimal. Tapi itu juga banyak hambatan dari segi skill orang-orang di sini dan juga budget. Dari Belum segi talent ya. iya, belum tentu budget kita besar sekali bisa memproduksi kualitas seperti contoh kita ambil ekstrim Hollywood gitu. Oke. Belum tentu bisa. Jadi kita ya melakukan hal yang maksimal ya dengan budget yang ada. Tapi dari secara bisnis, walaupun budgetnya tinggi itu masih jadi bisnis yang baik buat MNC Group gitu. Untuk Bimanya. Jadi ya poin yang bisa diambil dari sini sebetulnya jangan terlalu inilah apa harus think outside of the box ya. Karena ya industri pertelevisian perfilman di sini kan ya budgetnya segini-segini aja gitu loh. Kalau saya lihat bikin sinetron atau FTV ya segini-segini aja, tapi kita keluar gitu loh dari box itu. Jadi budgetnya besar kalau di compare dengan Oh sangat besar. sangat besar ya. Makanya hasilnya bisa maksimal ya. Mungkin ya, Ya. saya hanya asumsi nggak punya data yang solid. Tapi untuk program 30 menit, mungkin program paling mahal dalam sejarah Indonesia di pertelevisian. Mungkin ya, Ya. mungkin. Tapi it's still a business, masih positif gitu loh, masih make money. Jadi sebetulnya bisa, karena ya dibantu dengan licensing lain kayak seperti game dan mainan dan lain-lain. Nah lalu ceritain dong ke teman-teman Loka pengalaman uniknya gimana nih untuk proses produksi di memproduksi Bima Satria Garuda, pengalaman unik yang kurang lebih terkesan di seorang Reino Barak. Susah ya, membangun suatu bisnis tuh bukan, jangan selalu anggap remeh. Dan orang tuh sering bilang kuncinya tuh kerja keras gitu. Nggak salah, kerja keras tuh udah not even a question lah, harus gitu loh. Cuman arahnya dan caranya, cara kerjanya gimana dan arahnya tuh kemana gitu. Ini penting banget. Bisa aja orang dari subuh sampai sholat isya kerja terus, tapi cara kerjanya nggak bagus, jadi nggak produktif. Itu yang jujur sih nggak ada gunanya gitu. Mungkin dari 12 jam yang dia kerjain, kalau orangnya produktif bisa setengahnya cuma 6 jam gitu. Ini tuh harus direvisi ya, harus dilihat gitu loh, harus ngaca terus. Itu penting karena gini, orang-orang gimana ya, yang saya pelajari, saya udah bangun beberapa bisnis lah selama ini, cuman intinya tuh ya balik ke diri sendiri ya, willingness. Pernah nonton Rocky nggak? Ya. Sylvester Dari 1 Stallone. sampai 5. Kalau nggak salah Rocky Ketiga. 4 ya atau 5 yang dia punya anak ya. Anaknya kan, pokoknya dia tuh ngasih pesan ke anak. Bukan soal intinya gini, di kehidupan itu kita tuh pasti akan jatuh gitu loh. Betul. Pasti. Pasang surut Tapi ya. kuncinya tuh gimana kita bisa selalu bangun walaupun udah jatuh. Nah ini tuh saya pengalaman sekali di Bima. Karena Bima itu kan sebetulnya kerja sambilan saya. Tanggung jawab saya di MNC kan ada macam-macam, ada business development, ada MNC shop, ada new media dan lain-lain. Dan belum bisnis restoran yang saya sedang jalanin. Belum juga yang pribadi. Intinya dari waktu 24 jam yang ada, kita pertama-tama harus tahu time management itu seperti apa. Harus diberesin gitu urusan-urusannya. Dan harus jalan ya, harus bagus. Nah Bima ini biasanya saya kerjain malam. Setelah selesai kantor bisa jam 9, jam 10, jam 11, bisa sampai pagi. Terus tidur sedikit, waktu zaman Bima 1 tuh saya sehari tidur mungkin 3 jam ya. Terus besoknya bangun lagi kerjain yang lain, terus malam gitu. Jadi tumbang lama-lama, diopname, sering banget.
saya hitung 7 kali udah. 7 kali. Nah, seriously. Serius. Dan saya tuh mikir gitu, ini ya kerja sih kerja ya, mungkin masih muda, staminanya masih banyak. Cuman, wah gue 10 tahun kalau kayak begini, hidupnya pendek gitu. Iya, betul. Jadi makin lama, makin ngerjain kayak begini, time managementnya tuh makin jago. Karena ya physical kan Iya, ada limitnya. betul. Jadi secara natural kita lebih pinter gitu. Nah tapi intinya udah jatuh di rumah sakit MMC nih, di opname, di infus. Karena di rumah pingsan, saking capeknya. Masih minta ini iPad, karena ada ide cemerlang Ada ide. yang datang. Takut lupa ya. Takut lupa, ya panasnya tuh 42 derajat. Oke. Wow. Iya, dan tapi masih sempat nulis, karena kalau enggak ya tidur, kena obat, hilang. Dan ide tersebut adalah sambutan dari Bima sebelum kontennya dimulai. Nggak tahu deh, kalau pernah nonton nggak Bima? Nonton. Kalau pertama kali abis Doraemon ending songnya selesai, adik-adik selamat pagi, itu yang saya mau. Dia tuh setiap kali ada konten Bima mau mulai, dia itu ngasih kayak kata sambutan yang berdampak positif, kayak cuci tangan sebelum makan lah, apalah, kerjain PR lah, dan jangan nonton TV terlalu dekat lah. Itu saya kepikir waktu lagi panasnya 42 gitu. Ya mungkin lagi gila gitu. Jadi ya pokoknya ya udah deh, tulis saya deh gitu. Ya gitulah. Intinya tuh kalau jatuh tuh harus selalu bangun. Penting. Penting sekali. Ini sekarang terlalu banyak nih pertanyaan yang ke Reno. Mungkin ada Q&A dari penonton. Iya, silakan. Perkenal dulu ya. Aku Vika. Kan udah kenal di luar. Udah kenal. Lanjut aja ya. Jadi kan Bima Satria Garuda ini kan dibuat apa kan biar anak-anak di Indonesia tuh punya sosok pahlawan gitu lah ya, sosok yang diidolakan gitu. Kalau Kak Reno sendiri ada nggak sih waktu zaman kecil tuh punya yang sosok tokoh yang Pak Reno idolakan gitu, atau mungkin sampai sekarang juga masih diidolain gitu sama Pak Reno? Terima kasih. Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Siapa ya idolanya ya? Kalau enggak, kalau masa kecil ya mungkin Satria Baja Hitam ya. Karena kan dari Jepang dikasih, terus kalau nyalain RCTI juga ada gitu. Iya. Jadi presence-nya tuh banyak Satria Baja Hitam. Jam 5 sore tuh ya. Pernah pagi, pernah malam, pernah sore. Dan belum dilanjutin sama yang RX kan. Dia kan nyambung tuh. Iya. Ya kan? Dan pemainnya sama. Ya waktu kecil mungkin dia kali ya. Pemainnya juga pernah di Jakarta, Reno ini ya. Main di Bima X. Main di Bima. Satu episode. Iya. Sebagai guest datang. Dan dia sendiri nggak tahu bahwa dia tuh populer di Indonesia. Oh ya? Pas datang kan Dia kayak udah tua ya berarti dia? enggak, 42 ya. 42. Ya sekitar segitulah. Waktu dia di Satria Baja Hitam tuh 19 tahun. Wow. Baru lulus lagi kuliah. Lagi kuliah. Tapi ya tentu ya, kalau sekarang sih udah enggak, tapi masih suka. Cuman kan yang tadi saya bilang, manusia kan selalu berkembang. Ya kalau idolanya Satria Baja Hitam terus ya 5 tahun terus gitu otaknya. Nggak gitu bagus juga. Ya, kalau sekarang ya nggak tahu ya siapa ya. Cuman ya, tapi penting juga sih untuk punya idola. Karena punya impian gitu. Iya. Wah suatu saat gue harus jadi kayak dia gitu. Halo, nama saya Wina. Saya mau nanya, kan kalau di Max itu ada kostumnya ya. Kostumnya sendiri itu didesain khusus atau gimana? Kostumnya iya tentu didesain khusus. Khusus untuk, kan maksudnya itu kan karakter yang mau kita bangun dari nol kan. Ya jadi ya tentu didesain hanya untuk itu doang sih. Dan produksinya di Jepang. Nggak menggunakan hasil karya anak Indonesia. Sudah dicoba dan belum nyampe. Belum satisfied. Iya, udah coba hampir 10. Tapi suatu saat pasti bisa sih. Karena kan apa ya,
komunitas cosplay itu kan besar ya di Indonesia yang pakai-pakai. Iya, cosplay. Tapi kostum cosplay dan kostum produksi itu beda kualitasnya. Bukan kualitasnya ya, cara bikinnya juga memang beda sih. Jadi nggak bisa, belum lah kalau di Indonesia. Belum. Ya, mungkin saya juga ingin sedikit bertanya juga. Nama saya Abe. Iya. Ini mungkin perlu diluruskan kalau misalkan pernyataan saya salah. Iya. Saya sempat pernah baca berita mengenai mainan dari Bima X ini banyak yang diperjualbelikan di Indonesia. Iya. Mungkin kalau misalnya di Jakarta sendiri ada di pasar Gubeng gitu ya. Iya. Pernah juga sedikit membaca itu ada tindakan dari pihak pemegang lisensinya Bima X di Indonesia. Kalau nggak salah itu ada bentuk antisipasinya terhadap mainan yang dibajak. Itu kayak gimana? Mungkin ini kan salah satu bisnis juga ya dari tokoh Bima X ditayang di TV sampai bentuk mainannya terwujud. Antisipasinya bagaimana gitu? Satu sisi namanya cukup baik, tapi satu sisi juga kita belajar untuk budaya tidak membajak kali ya, anti piracy. Mungkin itu aja dulu. Iya. Thank you. Good question sih. Jadi kalau soal anti piracy, there is only so much we can do dari segi kita, karena itu harus ada involvement pemerintah ya menurut saya. Nggak bisa MNC stand alone sendiri gitu untuk melawan. Walaupun kita ambil sikap, karena kan kalau diem aja artinya ya oke-oke aja gitu dibajak. Yang sebetulnya itu tidak oke sama sekali, karena itu bagian dari bisnis kami yang membuat bisnisnya bisa untung. Jadi pembajakan pertama-tama harus dijelaskan, harus di state dengan jelas bahwa itu adalah kriminal. Tapi kenapa masih dilakukan? Ya karena law enforcement-nya itu sangat lemah di Indonesia. Dibajak ya udah biarin aja gitu. Sampai kan ada kayak ya toko DVD contohnya, terus di pinggiran ada tas Hello Kitty lah, ada Doraemon lah, itu kan semua jujur ya kalau dari Sanrio, dari Jepang-Jepang itu dilihat kaget gitu. Kok bisa dijual di toko gini gitu. Ya itu udah urusan negara. Udah bukan kita lagi gitu. Tapi ya itu mindset juga sih. Mindset, tapi ini deh saya kasih contoh deh. Familiar dengan Singapura nggak? Okay. Berani nggak makan permen karet di Singapura? Kenapa kira-kira? Nah, itu law enforcement. Jangan main-main loh gitu. Lo saat makan boleh, tapi saat ngeludah dengan apa? Dengan chewing gum, permen karet itu didenda. Makanya orang kan bersih banget. Ngerokok kalau no smoking ya beneran no smoking. Di sini ya udahlah ya bro gitu kan. Jadi gitu. Itu udah susah lah. Tapi kita usaha dan kita tentu punya kepentingan. Dan bukan kita doang sebetulnya, semuanya tuh punya kepentingan dari pembajak. Apa untuk melawan anti piracy lah intinya. Gitu. Ada anything else? Ini berikutnya ada pertanyaan dari Twitter. Oh dari Twitter. Oke. Ini dari, emang live ya? Iya. Oh live. Oke, ini @Hana Mei Ginting. Mas Barak ada rencana mau bikin toko baru nggak selain Bima X? Kalau misalnya ada, aku mau dong jadi tokonya. Iya. Bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan. Tapi ya untuk toko baru kita ya selalu develop lah. Kan maksudnya yang Bima season 1 dan Bima X season 2 udah gimana ya? Udah ada komunitas tersendiri lah. Yang saya rasa perlu dibangun untuk ke depannya juga gitu. Jadi untuk development kita tetap develop. Untuk realisasinya tapi nggak tahu kapan. Tapi PR-nya banyak. Betul. Oke, demikian acara Loka Connect pada malam ini bersama seorang founder, sahabat, anak bangsa, Bima Satria Garuda. Sampai jumpa di acara Loka Connect berikutnya. Terima kasih. Thank you.